Partai Nasdem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah dari anggota DPR RI, fraksi Partai Nasdem. Sementara DPP Partai Amanat Nasional menonaktifkan Surya Utama alias Uya Kuya dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio sebagai anggota DPR RI dari fraksi PAN. Partai Nasdem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah dari anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Nafa Urbah dan Ahmad Sahroni, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, resmi dinonaktifkan per 1 September 2025 besok. Keduanya mendapat sorotan tajam dari publik sepekan terakhir terkait penambahan tunjangan anggota DPR. Pernyataan penonaktifan tersebut disampaikan Sekjen Nasdem Hermawi Taslim pada Minggu siang. Ada pernyataan dari para wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem. 5. Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Sementara DPP Partai Amanat Nasional menonaktifkan Surya Utama alias Uya Kuya dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio sebagai anggota DPR RI dari fraksi PAN terhitung sejak Senin besok. Eko dan Uya dinonaktifkan setelah ramainya aksi di wilayah Jakarta sejak Senin lalu. Keduanya dinilai telah memantik kemarahan masyarakat. DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. 5. Partai Amanat Nasional menghimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat, serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Selain itu, PAN juga mengimbau masyarakat untuk tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Golkar juga menonaktifkan kadernya Adis Kadir dari anggota DPR RI terhitung 1 September 2025. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya partai memperkuat disiplin dan etika bagi anggota DPR RI dari Partai Golkar. Di sisi lain, DPP Partai Golkar menegaskan upaya partai untuk memperkuat disiplin dan etika bagi anggota DPR RI dari Partai Golkar. Berdasarkan pertimbangan itu, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar secara resmi menonaktifkan Saudara Adis Kadir sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar terhitung sejak Senin 1 September 2020. Presiden Prabowo Subianto menyebut para ketua umum parpol telah mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan anggota DPR RI yang telah menyampaikan pernyataan keliru. Selain itu, Presiden menyebut DPR juga dipastikan akan melakukan pencabutan beberapa kebijakan soal besaran tunjangan anggota DPR RI. Presiden Prabowo juga meminta kepada aparat untuk melindungi rakyat dan menjaga fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang
telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Polres Jakarta Timur bantah ada pengunjuk rasa yang tertembak di depan markasnya. Korban tidak meninggal dan saat ini masih dirawat di rumah sakit. Polres Metro Jakarta Timur membantah 2 pengunjuk rasa tertembak peluru tajam di depan Mapolrestro Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Alfian, mengatakan informasi tersebut tidak benar dan hanya menimbulkan keresahan di masyarakat. Korban sebelumnya dirujuk dari Rumah Sakit Hermina ke RSCM setelah mengalami luka serius akibat diduga terkena lemparan benda tumpul. Korban sempat terjatuh dan tidak sadarkan diri. Kami pastikan bahwa anggota Polres Jakarta Timur tidak melakukan penembakan karena kami tahu melakukan tahapan-tahapan pada saat tindakan tegas terukur. Pada saat itu baru melakukan provokasi dan tentunya yang bersangkutan sudah kita identifikasi dan saat ini sudah ditangani atau dilakukan tindakan medis di RSCM. Dan kami sudah melakukan interview dan kami sudah punya data semuanya. Dan maka dari itu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa itu bukan penembakan, namun dikarenakan dapat lemparan dari rekan atau kelompok lainnya. Kapolres Jakarta Timur mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Dari Jakarta, Rizky Falufi Anyus melaporkan. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi aksi pelanggaran hukum. Instruksi tersebut menegaskan bahwa negara hadir dalam melindungi keamanan publik dan pribadi. Presiden dalam kaitan stabilitas nasional memberi penekanan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kepada Tentara Nasional Indonesia untuk tetap solid dan bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam melaksanakan tugas untuk mencapai keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, dengan memperhatikan faktor. Presiden Prabowo Subianto menyebut aksi demonstrasi yang terjadi mengarah pada makar dan terorisme. Presiden Prabowo meminta kepada TNI dan Polri untuk menindak tegas semua aksi pengerusakan fasilitas umum dan lainnya. Sekali lagi, aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi, sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepada seluruh masyarakat, silahkan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik
dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita